Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu masih mengenai metode sampling. Nah, kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai survei densitas lalat stadium dewasa. Ya. Nah, lalat termasuk hewan yang perlu dicermati di dalam kesehatan masyarakat atau kesehatan lingkungan ya, karena lalat ini merupakan binatang yang melalui bulu badannya ya, melalui bulu-bulu yang ada di badannya, kemudian melalui muntahan serta feses lalat ya, pada saat dia hinggap pada makanan ya misalnya, maka lalat ini akan berpotensi untuk menularkan penyakit. Nah, upaya untuk pengendalian tentunya tidak terlepas dari usaha peningkatan kesehatan lingkungan. Nah, bagaimana kita bisa menentukan bahwa ini perlu dikendalikan ya, ini aman saja? Tentunya harus dilakukan survei, dan hal ini adalah survei kepadatan lalat untuk stadium dewasa. Oke. Nah, ini sedikit lagi kita review aja untuk siklus hidup lalat. Jadi sama dengan nyamuk tadi ya, bahwa dia termasuk mengalami metamorfosis sempurna, dimulai dari lalat dewasa yang telah melakukan fertilisasi, selanjutnya akan menghasilkan telur dihasilkan oleh lalat dewasa betina dan menetas setelah 8 sampai 30 jam. Selanjutnya setelah menetas akan menjadi larva pada tingkatan terakhir berukuran 12 mm atau lebih pada memakan waktu selama 3-9 hari untuk menjadi pupa. Setelah itu dia masuk ke fase kepompong. Fase ini berkembang biak pada suhu kurang lebih 35 derajat Celcius ya, hangat ya, panas ya. Memakan waktu selama 3-9 hari untuk menjadi lalat dewasa. Seperti itu. Nah, untuk umur lalat umumnya pendek, jadi sekitar 2-3 minggu saja. Namun apabila dia berada pada kondisi yang lebih sejuk, ternyata dia bisa menghabiskan waktu sampai 3 bulan ya. Lalat ini juga tidak kuat terbang menantang arah angin, namun lalat bisa terbang jauh sampai 1 km ya. Seperti itu hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, masuk ke metode sampling dalam hal ini adalah untuk koleksi vektor dan binatang pengganggu pada kegiatan survei densitas lalat stadium dewasa. Yang perlu diperhatikan adalah tempat perindukan lalat. Jadi tempat perindukan lalat ternyata tidak satu saja
tapi bisa banyak. Yang pertama adalah kotoran hewan. Jadi tempat yang disenangi oleh lalat itu adalah tempat-tempat yang basah, ya. Contohnya kotoran hewan, kemudian busuk, ya. Jadi sampah-sampah atau tumbuhan-tumbuhan busuk, kemudian kotoran-kotoran yang menumpuk, ya, seperti di kandang misalnya kotoran hewan, itu adalah tempat yang sangat disukai oleh lalat. Kotoran organik, kotoran hewan, kotoran manusia, sampah dan makanan, ikan. Selanjutnya adalah air kotor. Lalat cuma berkembang biak pada permukaan air kotor yang terbuka, jadi air comberan seperti itu, ya. Dan juga kotoran-kotoran hewan biasanya pada kandang-kandang yang lembab, ya, tidak dibersihkan. Tidak ada tempat perindukan lalat rumah yang paling utama. Untuk sampah dan sisa makanan hasil olahan, lalat juga suka berkembang biak pada tempat atau kondisi seperti itu, ya, baik di dalam rumah maupun, ya, terutama di pasar. Oke. Nah, lalat dewasa itu aktif pada waktu siang hari dan dia selalu berkelompok. Nah, sedangkan pada malam hari biasanya mereka istirahat, ya, biasanya istirahat. Sehingga kalau kita melakukan sampling pada malam hari, maka itu tidak tepat, ya, sangat tidak tepat, karena dia sedang istirahat, ya istirahat, ya diam aja, nggak ada aktivitas. Nah, sehingga waktu yang dipakai untuk melakukan survei densitas lalat itu dilakukan pada waktu siang hari, ya, karena waktu aktif lalat dewasa pada waktu tersebut. Nah, alat dan bahan yang diperlukan untuk metode sampling ini adalah fly grill. Fly grill udah familiar, ya, udah kenal sekali dengan yang namanya fly grill. Selanjutnya hand counter, ya, untuk menghitung aktivitas lalat terbang hinggap, nah, seperti itu, ya. Kemudian hidrotermometer untuk mengetahui kondisi suhu dan kelembapan pada saat kita melakukan pengukuran atau pengamatan atau survei. Stopwatch untuk mencatat waktu, kamera sebagai dokumentasi, ATK. Ini kurang ada label, ya, jangan lupa label. Mohon maaf saya tidak tertulis di sini, tapi dalam setiap sampling label itu mutlak dibawa, ya. Label itu nanti kalau di sini karena kita tidak melakukan pengambilan atau penangkapan lalat, maka label yang di sini dimaksud adalah POM, ya. Jadi POM pengamatan itu merupakan salah satu instrumen yang diperlukan dalam pencatatan, ya. Untuk langkah kerja setelah alat dan bahan sudah siap, selanjutnya fly grill diletakkan secara mendatar, ya, jadi mendatar posisinya. Selanjutnya hygrometer ditaruh dekat dengan fly grill. Hitung berapa lalat yang hinggap pada fly grill tersebut. Misal
ada satu lalat saja yang hinggap, kemudian dia terbang, hinggap lagi, terbang lagi, hinggap lagi, adalah lalat yang sama, maka itu tetap dihitung ya pada saat dia hinggap. Misal dalam 30 detik yang telah kita tentukan dengan mengatur stopwatch tadi ya, selama 30 detik tadi lalat yang sama tadi hinggap terbang sampai 5 kali misal, maka hand counter kita tekan sebanyak 5 kali juga, artinya dia 5 kali hinggap pada playground. Setelah selesai kita bisa berpindah ke tempat yang lain dengan pengaturan jarak kurang lebih 10 meter dari tempat awal. Nah, pengukuran ini dilakukan selama 10 kali pengukuran ya. Nah, setelah 30 detik pertama sekali lagi catat lalat yang hinggap berapa, lalat yang hinggap tadi ya, walaupun satu tapi dia berkali-kali hinggap, berkali-kali terbang, berkali-kali hinggap lagi dengan lalat yang sama, tetap dihitung sebagai tetap dihitung dengan menggunakan hand counter tersebut. Kemudian selalu dicatat ya. Nah, itu dilakukan sebanyak 10 kali perhitungan. Kemudian dari 10 tadi diambil 5 perhitungan terbesar atau tertinggi, selanjutnya di rata-ratakan. Hasil rata-rata merupakan angka densitas lalat ya, satuannya ekor per blok grill ya. Jangan lupa di form pencatatan suhu dan kelembapan dicatat. Oke. Nah, ini contoh dari form untuk belangko pencatatan ya. Jadi di situ diberi keterangan lokasi atau titik 1, titik 2, titik 3 dan seterusnya. Kemudian hasil pengukuran pada 30 detik pertama, 30 detik kedua sampai 30 detik ke-10 ya, berapa. Nah, setelah sampai kolom berikutnya ya, nilai tertinggi dari 10 kali waktu tadi kita ambil 5 terbesar, kemudian dirata-ratakan. Seperti itu. Berapa lokasi yang kita tentukan? Kalau ada 10 lokasi berarti 10 ini tambah panjang ya, ini kan cuma 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10 ya. Nah, dalam melakukan survei kepadatan lalat yang perlu diinput lokasi, kaitannya dengan tempat, dengan jarak tadi ya, 10 kurang lebih 10 meter dari jarak pertama, karena kita mau mengukur TPA ya, dampak pembuangan sampah pada perumahan yang dekat dengan TPA. Nah, tentunya kita akan mengatur jarak antara titik 1, titik 2, titik 3 dan seterusnya sampai ke perumahan yang dimaksud. Temperatur juga dicatat dan kelembapan. Nah, selanjutnya angka rata-rata hasil perhitungan digunakan sebagai indeks pada suatu lokasi tertentu. Nah, tadi di slide sebelumnya satuannya adalah ekor per blok grill. Nah, pada saat hasilnya menunjukkan bahwa dia berada pada angka 1 misalnya ya, maka dikatakan rendah atau tidak jadi masalah ya. 2 ekor masih tidak masalah. Tapi pada saat
naik ke angka 3 sampai 5, maka itu perlu dilakukan perencanaan pengamanan tempat. Apalagi kalau dia berada pada kisaran 6 sampai 20, lakukan penanganan dan perlu dilakukan pengendalian. Nah, pada saat hasil pengukuran menunjukkan angka di atas 20 ekor pelbrok grill, maka segera dilakukan pengendalian. Tidak harus secepat mungkin dilakukan upaya pengendalian. Nah, bagaimana upaya pengendalian lalat? Sini ada beberapa cara ya. Untuk sampah basah dan sampah organik dilakukan pengumpulan, pengangkutan, pembuangan sampah. Jadi intinya itu ada pengelolaan sampah yang baik sehingga dapat menghilangkan tempat breeding place-nya lalat itu sendiri. Nah, untuk kotoran, terutama kotoran manusia ya, jadi dikaitkan dengan jamban yang saniter ya, jangan sampai membuang kotoran atau feses sembarang tempat, karena itu mengundang lalat ya untuk mendekat karena dia senang sekali ya terhadap bau-bauan. Selanjutnya adalah perbaikan hygiene dan sanitasi lingkungan. Ini sangat penting dalam hal upaya penanggulangan berkembangnya populasi lalat. Hal yang dapat dilakukan itu menghilangkan atau mengurangi tempat perlindungan lalat, untuk kaitannya dengan pengolahan tadi ya, pengolahan sampah jangan ditumpuk sampai berhari-hari, dibiarin aja. Nah, kemudian kandang ternak selalu rutin dibersihkan ya, kandang ternak kaitannya dengan kotoran yang dihasilkan oleh ternak. Lantai kandang harus kedap air, dapat disiram setiap harinya, dan ada saluran air limbah yang baik. Yang keempat adalah timbunan kotoran lemak. Nah, timbunan kotoran ternak. Nah, timbunan ini dibuang ke permukaan tanah, dapat menjadi tempat perlindungan lalat, sehingga pengaturan yang tepat itu akan mengendalikan perlindungan itu sendiri. Baik, saya kira untuk materi metode sampling untuk survei densitas lalat bisa saya cukup sampai di sini. Nanti kita bisa latihan lagi untuk perhitungan densitas lalat. Nah, kalau ada pertanyaan nanti kita silakan diskusi di WA Group. Baik, terima kasih atas perhatiannya, tetap sehat ya, jaga protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.